Oh, 123. Oh. Itu bisa mengurangi harga jual sebesar nilai dari baterai itu sendiri. Setahu Mas Bram, belum ada teknologi baterai yang lifetime. Kecuali digaransi ya, lifetime. Jadi begitu rusak ganti baru. Bahkan ini tenaganya jauh lebih besar dibandingkan Pajero Sport. Jadi kapasitas mesin boleh, bukan yang paling besar. Tapi tenaga ini bisa dibilang yang paling besar. Jadi kalau kita lihat sen kanan, maka sebelah sini akan menjadi spion. Dan sen kiri, nah sebelah sini juga akan jadi spion sebelah kiri. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang sangat menarik sekali. Jadi ini adalah sebuah SUV premium ya, dengan harga yang bisa dibilang mendekati SUV Jepang yang belum premium, karena harganya sangat beda sedikit sama Honda CR-V. Hyundai Palisade. Ini adalah Hyundai Palisade yang facelift. Sebenarnya guys, mobil ini secara dimensi, secara bentuk itu memang terlihat premium sekali. Dan banyak sekali fakta-fakta menarik yang kita kupas dari Hyundai Palisade ini. Ini adalah Hyundai Palisade yang sudah facelift ya, beberapa bulan lalu. Dan memang setelah di facelift, mobil ini jauh lebih garang ya kan, jauh lebih masban ya, atau jauh lebih macho gitu. Karena setelah facelift itu memang dia grillnya itu berubah menjadi warna hitam dan lurus. Dan bahkan bentuk daytime running light-nya juga pindah agak di samping, ya kesannya memang lebih macho. Di samping itu untuk logonya juga menjadi black glossy. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Mobil ini dipasarkan di harga yang sebenarnya nggak terlalu premium. Walaupun mobil ini kalau kita lihat dari muka, dari samping, dari belakang, dan dari dimensi, menurut Mas Ban ini adalah sebuah SUV yang kental sekali nuansa premiumnya. Mobil ini dipasarkan di harga 900 sampai 1 miliar lebih sedikit. Yang mana di harga itu guys, banyak sekali bersinggungan sama mobil-mobil yang contohnya Honda CR-V. Honda CR-V kita tahu harganya itu rentangnya 700 juta lebih, mendekati 800 sampai 800 juta lebih untuk yang varian hybrid. Dan kalau kita bicara yang lebih mahal lagi, itu ada Mazda CX-60 yang kita tahu yang dipasarkan itu 1 miliar lebih. Secara dimensi, Hyundai Palisade ini itu bisa dibilang lebih besar dibandingkan CR-V, dibandingkan CX-60, dibandingkan Pajero dan Fortuner sekalipun. Dia lebih panjang dan lebih lebar, cuman kalah tinggi aja. Fortuner dan Pajero memang punya dimensi yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya memang mobil ini desainnya itu Amerika banget ya, walaupun ini adalah sebuah SUV termahalnya Hyundai yang dipasarkan di Indonesia. Di samping bentuk grillnya yang full hitam, yang bikin makin sangar. Di sini juga lampunya full sistem LED. Ada 3 buah LED projector dan ini daytime running light. Yang paling menarik dari mobil ini adalah ketika kita buka kap mesinnya. Ini mesinnya bukan mobil yang ber-cc paling besar. Tapi punya tenaga yang nggak kaleng-kaleng. Dia sudah hidrolik ya, udah gas spring. Jadi kita nggak perlu cari tuas tongkat lagi untuk mengganjal kap mesinnya. Karena ini kap mesinnya sebenarnya juga cukup berat guys. Terus di sini juga udah ada peredamnya. 2200 cc diesel CRDI 16 valve. Tenaganya luar biasa. Ini tenaganya 200 PS dengan torsi 440 Nm. Jadi ini tenaganya beda sedikit guys sama Fortuner yang 2800 GR. Bahkan ini
tenaganya jauh lebih besar dibandingkan Pajero Sport. Jadi kapasitas mesin boleh bukan yang paling besar, tapi tenaga ini bisa dibilang yang paling besar. Tapi kalau teman-teman compare ke CX-60, memang kalau CX-60 jelas tenaganya dia lebih besar. Itu bisa di kisaran di 280-an PS. Karena kan untuk CX-60 itu juga mesinnya luar biasa guys. 3.300 cc bensin, mild hybrid. Jadi itu sebuah mesin yang memang bisa dibilang 3.000 cc lebih. Kita juga pernah nyobain. Mild hybridnya itu memang membuat 3.300 itu nggak terlalu boros pada saat di luar kota. Karena pada saat di luar kota itu mild hybridnya itu bisa membantu mobil berjalan dengan kecepatan konstan dalam kondisi mesin mati. Tapi begitu dalam kota, lumayan boros juga guys. Tapi kalau teman-teman mau beli CR-V misalnya, ya CR-V itu kan pasarannya sekarang kan kurang lebih di 800 jutaan. Mending nambah sedikit, boleh dipertimbangkan juga untuk Palisade. CR-V memang di atas kertas tenaganya sedikit lebih besar. Untuk yang hybrid ya, 207 PS, tapi dia torsinya lebih kecil, 335 Nm. Namun itu adalah CR-V yang tipe hybrid guys. Walaupun untuk CR-V yang hybrid ya, dia punya konsumsi bahan bakar bisa dibilang memang cukup irit. Kurang lebih bisa di 1 liter, 1 berbanding 20. Tapi teman-teman jangan salah, mesin ini udah banyak yang bahas, udah banyak yang uji. Ada yang bilang bisa sampai 1:19 untuk luar kota, dan di dalam kota itu bisa di 1:12. Bisa dibilang mesin ini cukup irit. Dan CR-V yang memang lebih irit untuk yang hybrid, walaupun Honda menggaransi baterainya itu sampai 8 tahun, tapi jangan salah. Setahu Mas Bram, belum ada teknologi baterai yang lifetime. Kecuali digaransi ya, lifetime. Jadi begitu rusak ganti baru. Setelah 8 tahun, ya kan, ada harga yang harus kita bayar, yaitu baterai dari hybridnya. Jadi kalau baterainya rusak, waduh, luar biasa. Itu bisa puluhan juta. Mungkin bisa nominalnya itu bisa di atas 50 juta. Jadi untuk lebih pastinya mungkin teman-teman bisa tanya ke Honda sendiri, bahwa baterai hybridnya itu lumayan mahal. Sekali ganti baterai hybrid, wow, biayanya bisa lebih mahal dari turun mesin kali ya. Kita kalau turun mesin biasanya kan memakan biaya 50 juta itu kayaknya udah gede banget ya kak. Tiba-tiba disuruh ganti baterai yang biayanya bisa jadi lebih dari itu. Jadi itu juga harus dipikirkan untuk jangka panjangnya. Karena kondisi baterai itu begitu mobil itu dijual juga bisa mempengaruhi harga jual. Jadi mobil hybrid begitu baterainya memang udah di ujung masanya, itu bisa mengurangi harga jual sebesar nilai dari baterai itu sendiri. Mudah-mudahan garansinya 8 tahun, umurnya bisa lebih dari itu. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Kalau kita dari samping, memang kelihatan ya, terlihat lebih berotot, lebih kekar, lebih boxy gitu. Dari bagian samping memang nuansa premium itu kental sekali. Seperti di bagian jendela ini ada chrome yang sedikit ngedoff, yang terlihat mewah, jadi nggak kampungan gitu. Bahkan sampai sini, tuh di samping juga ada roof rail beneran, yang beneran bisa membawa beban ini, kita tarik juga beneran kokoh. Jadi bisa tinggal teman-teman tambahin crossbar, bisa bawa roof block atau roof rack. Dan mobil ini kalau kita lihat juga, ini memang panjang sekali guys. Ini panjangnya itu 4995. Dalam arti 5 meter kurang sedikit. Makanya ini mobil ini secara dimensi lebih panjang dari CR-V otomatis, lebih panjang dari CX-60, lebih panjang dari Fortuner dan Pajero. Jadi Fortuner dan Pajero itu menang lebih tinggi aja, masuknya tinggi, jadi kelihatannya besar. Dan untuk yang varian facelift ini, kalau teman-teman lihat, dia kameranya juga udah ada 4. Di depan udah ada kamera, di belakang ada kamera, dan di samping juga udah ada kamera di bagian bawah spion. Jadi dia ada kamera 360. Untuk pengereman depan belakang dia udah cakram, terus di bagian bawah di sini juga ada list chrome yang agak ngedop. Tadi kita pikir ini warna silver, ternyata ini aksen chrome yang lebih ngedop. Velgnya juga punya desain yang baru ya dibandingkan dengan versi yang sebelum facelift. Memang secara desain ini terkesan dia lebih berotot gitu ya, lebih gagah untuk desain dari velgnya. Tapi kenapa ya? Mas Ban lebih suka desain velg yang sebelumnya. Jadi untuk ukuran bannya ini cukup besar, 245,
50 ring 20. Kalau kita lihat ini handle pintunya juga dia chrome yang ngedove ya. Nggak tahu kenapa ya, kalau chrome yang ngedove gitu memang kesannya terlihat lebih mahal gitu ya, lebih mewah dibandingkan dengan chrome-chrome mengkilat yang kadang-kadang kalau terlalu banyak itu jadi kayak lebih norak gitu. Di remote-nya ya, dia juga ada tombol untuk ngidupin mesin. Ini kita pencet. Jadi mobil ini bisa dihidupin dari luar. Ya, paling simpel adalah menggunakan remote. Kalau mau lebih enak, dia juga udah ada fitur yang namanya BlueLink, guys. Jadi teman-teman bisa ngidupin mesin mobil ini pakai handphone. Dan itu kalau yang menggunakan BlueLink nggak harus deket dari mobil. Kalau menggunakan remote kan kita kan harus ada jarak antara remote dengan mobil, jangan terlalu jauh kan, supaya sinyalnya masih terbaca dan matinya juga seperti ini, tinggal dipencet lagi. Tapi kalau BlueLink itu selama ada koneksi internet. Jadi teman-teman selama memiliki koneksi internet, tinggal pencet mesin hidup, mesin mati, itu gampang. Bisa manasin mesin dari jarak jauh, walaupun teman-teman lagi ada di luar negeri. Keren banget ya nggak? Kita ke bagian belakang, guys. Makanya Mas Ban juga nggak heran sama Palisade ini. Bisa dibilang dia peminatnya cukup banyak sekali. Karena dengan budget yang bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan SUV premium. Dari belakang desain mewahnya juga kental banget. Gila loh. Ini maco mewah dari depan, dari samping, dari belakang. Di sini juga udah ada rear spoiler. Untuk antena dia udah shark fin antena. Karena ini sudah yang tipe facelift, ada rear defogger dan ada rear wiper. Untuk logo Palisade tetap ada di sini ya. Palisade, Hyundai Palisade. Di sini ada emblem 2200D. Mobil yang ini adalah tipe signature 4x4 ya, atau yang all-wheel drive. Jadi memang dia kan all-wheel drive-nya itu all time, bukan part time. Tapi ada yang sangat Mas Bang sayangkan, guys. Di bagian muffler. Ini mufflernya nih kesannya ada dua, tapi kalau dibikin kanan kiri gitu kan, kayak si RV gitu, kan lebih keker ya kan, lebih terlihat maco gitu. Double muffler ya. Ini mufflernya dua-duanya ada di sebelah kanan. Terus kalau teman-teman mau tahu perbedaannya sama yang versi sebelumnya adalah di bagian bumper bagian bawah. Itu yang terlihat sekali perbedaannya. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Sudah power back door. Bagasinya cukup luas, guys. Jadi pada saat bangku baris ketiga ini dibuka, digelar ya seperti ini. Masukin dulu. Sebenarnya ini masih ada space bagasi yang cukup luas. Bahkan Mas Ban udah tes, kita punya koper yang ukuran cukup besar ya, kita masukin di sini, diberdiriin gitu, masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Ini bagasinya lega. Kalau ditekuk bangku baris ketiganya, itu bisa bawa sepeda, guys, seriusan. Kalau kita buka di sini, nah ini adalah kunci-kunci dan dongkrak. Ini dongkrak, ini segitiga penaman, ini pemadam kebakaran, dan ini tonneau cover. Jadi pada saat bangku ini ditekuk ya, kita menggunakan model the real SUV. Karena kan SUV yang sesungguhnya kan dia lebih condong ke 2 baris ya, bukan 3 baris. Ini ditekuk, itu rata. Ini kita tekuk lagi, itu rata. Dan gue baru tahu kenapa karpetnya itu ngelipet, karena begitu itu ditekuk, karpetnya digelar, guys. Terus supaya barang-barang kita di dalam nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan sama orang, ada cover ini. Nah, ini tinggal ditarik aja. Ini top cover ini kita pasang di sebelah sini. Nah, keren banget ya nggak? Jadi barang bawaan kita itu nggak kelihatan dari luar, jadi nggak mengundang juga orang untuk berbuat kejahatan atau maling barang, mecahin kaca. Ingat, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena emang orangnya udah jahat. Yalah, kalau orang baik ada kesempatan juga nggak akan berbuat jahat, betul nggak?
Kan orang yang berbuat jahat itu karena memang dia memang orang jahat, atau yang kedua orang kepepet. Tapi kalau teman-teman merasa kurang puas ya dengan ukuran bagasi yang ada seperti ini, baris kedua itu bisa ditekuk dari tombol ini. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Oh. Bisa tinggal dipencet. Tapi untuk kembalikannya nggak bisa dipencet. Tetap harus ditarik secara manual. Oke, kita ke bagian interiornya. Oke, kita ke bagian interiornya. Gimana interiornya? Wis. Ini interior sih beneran mewah. Ini joknya juga kulit. Ya, bahkan nih kulitnya juga terasa mahal ya, terasa tebal dengan pori-pori di dalamnya. Jadi jok ini ada 2 fungsi guys. Dia bisa jadi pemanas dan pendingin. Tombolnya itu ada di sini. Jadi pada saat kita tombol pemanas, maka akan panas dari bagian sini sampai sini. Dari bagian punggung kita sampai pinggang kita itu akan terasa hangat. Terus juga pada saat kita nyalakan fitur pendingin, maka dari pori-pori ini seperti keluar angin dingin dari AC gitu. Yang kalau teman-teman mungkin sering berkeringat gitu punggungnya, begitu diaktifin fitur pendingin itu jadi terasa nyaman sekali. Cuman ada yang disayangkan guys, untuk penyetelan posisi setir, ini kan tilt dan teleskopik, belum elektrik. Kalau lebih elektrik, waduh keren banget. Kayak CX-60 kan dia kan untuk penyetelan posisi setirnya dia kan sudah secara elektrik. Untuk yang versi facelift ini memang dibuat terkesan lebih sporty ya, karena nuansa hitamnya bermain di bagian interior itu lebih banyak. Seperti tombol-tombol ini yang awalnya berwarna silver sekarang menjadi berwarna hitam, ya kan. Terus disesuaikan juga dengan warna interiornya yang blue hitam, full black. Untuk head unitnya juga piano black ya, warna hitam. Dan ini monitornya lebih lebar dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Bahkan untuk icon dari menu head unitnya terlihat lebih mahal ya. Yang paling keren, ini semua materialnya soft touch material. Material mewah yang empuk disentuh sampai bagian sini. Ini juga soft touch material, kecuali bagian sini ini hard plastik. Tapi terlihat hampir sama ya. Jadi dia punya tekstur dan warnanya tetap terlihat mewah. Ini kalau kita buka, juga bukanya pelan-pelan, soft opening. Oke, ini cuman dokumen-dokumen. Di bagian sini ada sun visor yang udah ada lampunya. Jadi kayak mobil mewah banget gitu. Dia lampunya ada di sebelah atas. Terus ada selipan juga buat kartu e-tol kanan dan kiri. Tapi teman-teman jangan pernah buka sun visor ini untuk ngambil e-tol lagi jalan. Beng, gue nggak ngelihat jalan, ketutupan. Langsung buru-buru begini nih, cepet. Ini belum kita matiin. Dia udah ada sunroof, ya. Di sini udah ada sunroof. Sebenarnya sunroofnya juga buka-bukanya sih nggak besar-besar banget, segini doang. Dan ini udah nggak bisa ngebuka lagi. Karena untuk sunroofnya dia nekuknya keluar, ke atas, bukan ke dalam. Jadi yang terbuka cuma sini doang. Karena di belakang, kalau teman-teman lihat, dia ada panoramic roof. Ini Mas Ban buka ya. Dia udah panoramic roof yang cukup lebar. Jadi lengkap sekali ini. Depannya ada sunroof, belakangnya ada panoramic roof. Untuk menu di head unit ini juga ada banyak. Dia juga ada support Apple CarPlay dan Android Auto ya. Terus juga pengaturan AC pun. Ini real climate ya, bisa di setel dari sini. Tapi kalau teman-teman mau tombol fisik untuk pengaturan AC itu ada di sebelah sini. Terus ini yang fitur yang paling Mas Ban suka, favorit adalah arah kiblat. Kiblat ada di sini, kita lagi menghadap ke sini. Keren banget ya. Jadi kiblatnya di mana? Oh, kiblatnya ke sono. Tuh, sono berarti adalah insya Allah kiblat. Ya kan? Keren. Tinggal ditambahin aplikasi Ajan, ya kan?
Terus begitu azan, langsung ada aplikasi lagi yang mengarahkan ke masjid terdekat. Makin soleh dibikin sama ini mobil. Untuk audionya, ini speakernya udah Infinity by Harman. Jadi lumayan juga ya. Lumayan premium untuk suaranya. Ya, walaupun untuk sekelas mobil ini gitu ya, banyak yang memang untuk suara audionya lebih garing lagi. Tapi udah sangat cukup sekali menurut Mas Ban. Untuk pengaturan AC, ini AC-nya dia triple zone, sorry. Di depan, kanan, dan kiri bisa disetel di suhu yang berbeda, bahkan di belakang juga bisa disetel di suhu yang berbeda. Jadi antara depan, kanan, dan kiri sama belakang itu bisa diset di suhu yang berbeda. Kalau teman-teman mau mengaktifkan kamera 360 selain memasukkan transmisi mundur seperti ini, ya, kamera 360-nya ini aktif, tapi ini kamera belakang. Kalau ditekan seperti ini langsung berubah menjadi 360. Atau ada satu cara lagi, teman-teman tinggal aktifkan tombol yang berlogo kamera di sebelah sini. Ini langsung ini kamera 360. Ada gua di dalam. Oh, nggak ada guys. Gua kirain sampai ada guanya gitu di dalam. Ini tampilan dari atas dan ini tampilan secara 360. Cukup lumayan. Terus di sini juga ada fitur downhill brake control. Jadi pada saat teman-teman melewati turunan yang cukup curam, tinggal tekan aja, maka mobil akan mencari traksi dan mengerem sendiri, turun dari atas sampai bawah secara selamat. Untuk mode pengemudian dia ada Eco, Comfort, dan Sport sama Smart. Jadi ada Smart, Sport, Eco, dan Comfort. Untuk terrain ya, mode pengendaraan untuk off-roadnya. Terus dia itu bisa di snow, di lumpur, atau di sand. Nah, dua ini yang nggak ada di Indonesia nih. Oh, kalau sand masih ada kalau teman-teman ke Bromo. Mood banyak banget. Apalagi di daerah-daerah luar Jawa itu banyak sekali daerah-daerah yang belum diaspal ya jalannya. Kalau snow mungkin teman-teman harus ke Jaya Wijaya. Tapi gimana ya? Bawa mobilnya sampai sono ke puncak Jaya Wijaya. Terus ada fitur auto hold pada saat kita kondisi macet, jadi nggak perlu nginjek rem. Dan waktu Mas Ban kecil pernah bermimpi, coba kalau semua mobil transmisinya itu dipencet. Sekarang udah dipencet guys. Dan biasanya mobil yang transmisinya dipencet adalah sebuah mobil listrik. Ini bukan mobil listrik, tapi transmisinya dipencet. Jadi kalau teman-teman mau ke D, tinggal di D, ya kan. Ini mau di N, ini mau di R, ini mau di P. Terus kalau teman-teman mau mode manual, dia ada di pedal shiftnya di bagian setir. Komplit banget karena ini transmisi maticnya 8 percepatan. Karena di sini nggak ada tombol parking brake sama sekali. Tombol parking brake-nya dia ngumpet di bawah setir sini. Jadi ini udah electric parking brake dan ada di bawah setir. Untuk storage, di sini ini ada storage yang kalau dibuka, ada USB, bisa ditutup. Terus juga dia bisa berfungsi sebagai cup holder. Tinggal dipencet, ini cup holder. Begitu nggak dipakai, tinggal ditekuk aja guys. Nah, ini kan jadi ruang yang lega. Terus di sini juga ada fitur untuk wireless charging. Tutup biar rapi. Di sini ada konsol box yang cukup besar. Ada gratis permen yang udah kadaluarsa. Nggak tahu permen siapa, bukan permen gue ya pasti. Terus di sini ada power outlet. Yang satu Type C, yang satu ini yang model mobil lah ya, mobil charger zaman dulu. Simple aja. Dan ini nggak berfungsi sebagai cooler box karena di bagian sini nggak keluar pendinginnya. Coba kalau ada cooler boxnya, lebih keren lagi. Kalau mau naruh barang, yang lebih bingungin di sini, karena gue nggak bisa melihat bagian kolong ini pada saat duduk mengemudi gitu. Kalau mau ngambil barang di sini, jadi sini juga ada ruangan penyimpanan. Terus juga di sini ada charger yang Type C ya. Di sini. Nah, ini nih tombol tuas parking brake-nya. Terus ini untuk matiin electric stability control, dan ini untuk tombol membuka pintu bagasi. Dan
Ininya cuma mewah loh guys. Ini juga material soft touch material. Di sini juga soft touch material. Di sini juga soft touch material yang seperti berbalut kulit gitu, dengan jahitan asli. Warnanya juga bukan warna silver ya, seperti warna silver yang menyerupai chrome yang ngedop juga di bagian sini. Mewah banget. Ditambah nih ada sebuah tekstur, tapi bukan carbon fiber, tapi kelihatan sporty dan mewah di sebelah sini. Kecuali bagian sini ini hard plastik. Dan untuk bentuk setirnya ya memang ya mobil Hyundai bentuk setirnya mirip-mirip seperti ini. Sebenarnya kayak kurang sporty gitu ya kalau dibikin flat bottom. Ininya nggak apa-apa begini, terus ininya agak di bawah gitu, flat bottom. Jadi silvernya tuh ke bawah sini gitu. Kayaknya lebih keren gitu. Tapi di sini udah komplit. Udah ada steering suite-nya untuk pengaturan audio dan pengaturan multi information display yang ada di tengah. Kayak gini, ya kan? Terus juga di sini udah ada pengaturan untuk lane departure warning, ya, lane keeping assist, terus juga ada adaptive cruise control. Jadi untuk cruise controlnya dia bisa pairing sama mobil yang ada di depan. Jadi kalau mobil yang di depan ngerem, mobil ini akan ngerem sampai berhenti guys. Tapi begitu mobil ini berhenti, tetap harus diinjek gas sedikit supaya jalan lagi. Dia juga nggak otomatis jalan ngikutin mobil yang ada di depannya. Di Palisade yang terbaru ini untuk tampilan speedometernya sudah full LCD atau digital ya. Dan ini untuk pengaturan multi information display-nya seperti ini kurang lebihnya ya. Terus juga itu untuk kalau connect ke peta makanya ada gambarnya. Terus ini juga ada tire pressure. Cuman tire pressure-nya itu kita harus mengemudi dulu beberapa saat baru dia akan nongol angkanya. Untuk lampu dia udah ada auto lamp, tapi untuk pengaturan wiper dia belum ada rain sensor ya atau auto wiper. Tapi kalau teman-teman mau buka pintu tiba-tiba di samping ada mobil atau motor yang mau melintas, dia ada pemberitahuannya. Jadi kita nggak begitu mau buka pintu tiba-tiba ada motor atau mobil, itu ada notifikasinya, ada warningnya. Jadi mobil ini sih udah full ya. Di depan juga ada warningnya, di belakang juga ada warningnya. Jadi kalau teman-teman lagi mundur, jangankan ada mobil atau motor. Gua kemarin lagi mundur, tiba-tiba tukang parkirnya mundur pas ada di belakang mobil, ngerem sendiri loh, kaget gua. Bilang ngerem sendiri. Jadi dia bisa baca traffic yang ada di belakang supaya mencegah terjadinya tabrakan pada saat kita mundur. Oke, bagian belakang. Wih, ini duduk di sini. Kita nggak merasakan duduk di sebuah SUV guys, tapi kita merasakan lebih ke duduk di sebuah MPV. Kenapa? Pertama, ini joknya captain seat, jadi kayak duduk di Alphard gitu. Mobil ini all wheel drive, tapi yang keren dia lantainya hampir rata. Kan biasanya kan ada propeller sub gitu ya di tengah, ini hampir rata. Jadi lega banget tuh. Terus juga ada armrestnya di sini tuh, lega banget. Headroomnya masih lumayan. Pengaturan AC di sini untuk AC yang bagian belakang untuk suhunya, tapi outlet AC-nya dia ada di sini nih, di atas. Ini outlet AC-nya sampai baris ketiga. Di sini juga ada lampu baca. Terus di sini juga ada power outlet, tapi power outlet yang zaman dulu ya. Jadi teman-teman harus beli adapternya. Bukan cuma di bangku bagian depan guys, di sini juga ada pengaturan untuk pemanas dan pendingin kursi bagian belakang. Karena kan mungkin kan di belakang kan kayak misalnya Mas Ban kalau punya mobil ini, insya Allah pakai driver. Jadi walaupun duduk di belakang, tetap ada penghangat kursinya. Keren banget ya nggak? Terus di jok bangku kedua juga dia bisa sliding guys. Jadi beneran ini kayak duduk di sebuah MPV. Terus di sini juga ada pocket. Dan yang keren di sini juga ada pocket. Bisa juga buat naruh HP. Gak tau nih buat naruh benda apa ya yang ada di sini. Buat naruh tisu kali guys. Tisu aqua, tisu galon. Terus di sini ada USB Type C kanan kiri. Jadi nggak akan kehabisan kalau mau ngecas, tempatnya banyak. Mana lagi? Waduh. Di bagian sini guys,
Ini ada cup holder, kanan kiri ada cup holder 2 buah. Dan ini juga materialnya seperti dilapis kulit ya. Dia soft touch material sampai sini. Sampai sini juga. Sekarang kita ke bangku baris ketiga. Untuk masuk ke bangku baris ketiga, teman-teman bisa dari gangway sini. Bisa juga kalau ini kita tekuk kayak gini. Udah, gampang. Ini bisa masuk. Terus kita masuk aja. Kita akan rasain duduk di sini. Posisi duduk di bangku baris ketiga ini kayaknya memang lebih tinggi ya. Ini kita berdiriin lagi dulu. Nah, dia cukup lega guys, gak terlalu sempit. Terus kita juga masih bisa melihat kaca bagian depan tuh secara jelas gitu dari sini. Karena memang duduknya ini kayaknya memang terasa lebih tinggi. Di sini juga ada ya, port USB, Type C kanan kiri, sebelah kirinya juga ada. Terus ada cup holder, udah simple gitu aja. Terus di sini juga ada outlet AC. Ada outlet AC di sini. Dan di sini ada lampu. Terus ini juga ada safety belt untuk yang duduk di tengah. Sekarang kita cobain aja yuk mobilnya. Oke guys, sekarang kita cobain mobilnya. Nah, yang bagian yang gue suka dari Palisade itu pada saat kita ngesen, ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita lihat sen kanan, maka sebelah sini akan menjadi spion. Dan sen kiri, nah sebelah sini juga akan jadi spion sebelah kiri. Ini salah satu fitur blind spot juga ya di mobil Hyundai Palisade. Kita masukin gigi, oke. Jadi kalau Mas Ban pikir ya, kalau dibandingkan sama CR-V yang hybrid gitu ya, jadi hampir seluruh fitur CR-V juga ada di sini. Kayak CR-V kan punya fitur Honda Sensing. Di sini juga ada fitur Smart Sense atau fitur ADAS. Terus kalau di CR-V ada fitur Honda Connect. Kalau di sini juga udah ada fitur BlueLink yang mengontrol kendaraan dari handphone. Bahkan juga ada fitur daruratnya. Jadi kita kalau dalam kondisi darurat tinggal pencet SOS, itu akan terhubung sama operator. Yang nggak ada di Palisade itu cuman head up display. Jadi untuk Palisade ini belum ada head up displaynya doang guys. Jadi di Palisade itu banyak sekali fitur-fitur yang sebenarnya simple tapi sangat bermanfaat sekali. Seperti pada saat kita nyalain lampu. Nah, maka posisi lampu itu akan ada di speedometer. Jadi kita tidak perlu melihat tuas lampu untuk mengetahui posisi lampu, termasuk juga dengan wiper. Jadi kayak misalnya ini kita nyalain wiper intermittent, ya kan? Ini rear wiper, misalnya, terus juga ini wiper intermittent, kecepatannya berapa, posisi wiper, tuas wiper ada di mana, itu juga terlihat dari sini. Itu sebenarnya simple banget guys. Tapi buat Mas Ban itu sangat bermanfaat. Untuk sebuah SUV ini adalah sebuah bantingan yang nyaman guys. Apalagi kalau bicara kekedapan kabin. Ini kabinnya kedep-dep-dep. Sampai suara mesin dieselnya aja nggak kedengeran. Jadi begitu orang datang, orang nggak tahu kalau mobil ini diesel. Mobil ini diesel? Hah? Mobil ini diesel? Hah? Karena nggak kedengeran. Biasanya kan yang namanya mesin diesel gitu, kadang-kadang kan sampai kabin itu kedengeran. Kalau ini suaranya nggak kedengeran, terus juga getarannya juga nggak kedengeran. Wah, enak banget. Dan untuk handling, oh jangan ditanyain, ini handlingnya stabil guys. Apalagi untuk akselerasi 200 PS. Itu fun to drive banget ini mobil. 200 PS itu terasa. Nol sampai 100 itu range-nya di sekitar 9 detik. Jadi sangat oke sekali. Walaupun udah banyak yang bahas ya untuk konsumsi bahan bakar dari Hyundai Palisade itu, kalau dalam kota di range 112, bahkan di luar kota di tol gitu ada yang bisa sampai 1:19. Ini mobil konsumsi bahan bakarnya udah kayak LCGC. Tapi yang Mas Ban alami kemarin, kita mengemudi sejauh 201 kilo.
dengan rute campur ya. Jadi kita dari Jakarta sampai Cikampek itu lewat tol, dan dari Cikampek sampai sini nih, sampai Cirebon itu non tol. Dengan ada beberapa titik kemacetan, terutama di daerah Jomin itu kita kena kemacetan tuh bisa sampai setengah jam. Itu konsumsi bahan bakarnya luar biasa. Kaget juga tadi Mas Ban. Itu 6,2 liter per 100 kilo berdasarkan tampilan di MID. Berarti 6,2 liter per 100 kilo itu sama dengan 1 berbanding 16. 1 liter 16 kilometer. Luar biasa. Luar biasa guys. Ini guys. Jadi walaupun mobil ini minta solar yang cukup mahal ya, Pertamina Deck minimal, karena kan kalau Dexlite itu kandungan sulfurnya tuh masih cukup tinggi, dan kadar setannya itu juga masih di angka 51. Kalau Pertamina Dex kan di 53. Sebenarnya ada lagi satu lagi yang Mas Ban kurang suka adalah LCD AC-nya ini. Ini LCD AC-nya kalau siang, ya kan, pada saat mata kita posisinya di sini, itu nggak kelihatan guys. Jadi kalau kita nyetel AC itu nggak kelihatan. Jadi gambarnya itu kayak meteran apa dia punya suhunya gitu ya, itu kurang kebaca. Jadi kadang gua harus nongol begini dulu ngelihat, oh ya 20 gitu. Jadi kayak ada pantulan sinar yang bikin ini kurang terlihat. Tapi overall dari itu nih, kita rubah dulu ke mode sport ya. Di mode sport itu diinjek gas sedikit aja dia langsung enak. Dan menurut Mas Ban, wow, ini mobil enak banget guys. Ini dari segala aspek enak nih. Dari tarikannya enak, ya kan, handlingnya enak, kita lebih pede untuk pindah jalur, ya kan. Terus dia lebih minim yang namanya body roll. Jadi mobil ini cocok banget nih kalau kita lagi konvoy gitu ya, iring-iringan tetot ya kan, iring-iringan VIP yang ngebut dan manuvernya cepat. Wah, ini enak guys. Terus di sini juga ada fitur yang namanya lane keeping assist ya, atau lane following assist. Jadi ini pada saat kita keluar jalur tanpa sen nih, Mas Ban coba nih keluar jalur tanpa sen, mobil belok sendiri guys. Dia akan kembalikan ke sen. Tapi tetap ada peringatannya, karena tangan nggak boleh lepas dari setir tetap, karena ini kan bukan autopilot. Walaupun dia terasa sekali mengkoreksinya tuh. Ini kalau kita gini tuh, dia langsung terasa dia akan ngebelok gitu, kayak mau ngebalikin ke posisi jalurnya. Terus yang Mas Ban suka lagi untuk fitur yang namanya adaptive cruise control. Nah, adaptive cruise controlnya ini kita itu sebenarnya bisa ngatur jarak dengan mobil yang ada di depan tuh ada 4 jarak kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini di stand 4 yang paling jauh, di stand 3 lebih mendekat, di stand 2 dan di stand 1 yang paling dekat. Jadi kalau dengan di stand 1 jarak antara mobil depan itu lebih dekat. Terus volumenya kita set di 100. Udah. Nanti ada mobil di depan dia ngerem sendiri kok. Ya. Tuh, ini dia ngerem sendiri guys. Ini ngerem sendiri tanpa Mas Ban injek rem, dan dia gas sendiri lagi. Oh. Dan ini bisa following mobil yang di depan itu sampai berhenti. Hanya saja begitu mobil berhenti, teman-teman harus injek gas lagi untuk jalan. Jadi dia nggak auto jalan lagi. Jadi pada saat kayak kemacetan merayap, ya begitu udah berhenti, kita harus injek gas sedikit lagi, baru dia akan jalan. Dan dia akan jaga jarak nih sama mobil yang ada di depan. Tapi kalau teman-teman pengen SUV, pengen ngebut, ini kan SUV ini kan monokok, terus dia punya bodi juga lebih rendah. Gue lebih pede ngebut pakai Velisade dibandingkan pakai Pajero atau Fortuner. Tinggal jalannya aja memungkinkan nggak? Kayak ini nih, ini cukup padat juga nih trafficnya.
Dan dia bunyi ya. Kalau kita pindah jalur terus nggak ngesen, dia akan bunyi guys. Tuh. Jadi kalau ada mobil mendekat dari belakang, nah tuh, di belakang tuh ada mobil tuh, Mas Ban mau masuk. Terus dia juga ada peringatannya di spion. Nah sekarang gua mau nyoba ya, the real akselerasi mobil ini. Kita pindahin lagi ke sport. Nah itu jalannya udah agak kosong. Kita kasih dim, minta jalan. Gila, asik banget. Oke, guys, jadi kalau teman-teman mau cari SUV yang punya tampang premium dengan budget nggak jauh dari 1 miliar, atau teman-teman mau beli SUV yang budgetnya CR-V, Fortuner atau Pajero, tapi mau merasakan mobil yang berbeda, mesin diesel bertenaga, lebih nyaman, dengan handling yang jauh lebih enak, boleh dipertimbangin nih Hyundai Palisade. Apalagi sekarang populasinya cukup banyak juga ya di jalan. Jadi kita juga menemukan orang yang pakai Palisade ini sudah bisa dibilang cukup banyak. Karena ini juga mobilnya Sintayong. Sintayong itu selama di Indonesia katanya sih pakai mobilnya adalah Hyundai Palisade. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan.